Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang terhormat, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua. Salawat dan salam selalu kami aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya yang tersucikan, para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita melanjutkan pengajian kitab Allah karya Sayyid Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki. Kita lanjutkan di halaman 23 pada alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekhul Imamu Badruddin Ibnu Jamaah, idza sabata dzalika faman ja'alal istiwa'a fi haqqihi ma yufhimu min sifatil muhdasin wa qala istawa bidatihi au qala istawa haqiqatan faqatib tada'a bihadihi siyadati allati lam tasbut fi sunnati wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihim. Berkata Syekh Imam Badruddin Ibnu Jamaah, idza sabatat dzalika, ketika sudah tetap demikian keterangan di atas, faman ja'alal istiwa'a fi haqqihi, maka barang siapa yang menjadikan akan istiwa pada hak Allah itu ma yufhimu min sifatil muhdasin, sesuatu yang memberikan kepahaman dari sifat yang baru, wa qala istiwa bidatihi, dan dia berkata bahwa Allah bersemayam dengan zatnya, au qala istawa hakikotan, atau dia berkata hakikatnya Allah itu bersemayam, faqatib tada'a, maka sungguh dia bid'ah bihadihi siyadati, dengan menambahkannya ini, allati lam tasbut fi sunnati, yakni yang tidak sabit dari sunnah, wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihim, dan tidak ada seorang pun dari imam-imam yang diikuti dengan mereka itu. Wa zada ba'dul mutaakhirina faqala wa annahu ala arsihi ma mala'ahu wa annahu la budda lidzatihi min nihayatin ya'lamuha. Dan menambahkan sebagian ulama mutakhirin, faqala, maka mengucapkan al-istiwa'u mumasatuhudha, bahwa istiwa itu adalah bersentuhannya itu arsy atas zat. Ini salah ya, perkataan lagi. Wa annahu, dan bahwa Allah ala arsihi ma mala'ahu, bahwa Allah itu bersemayam di atas ars dan tidaklah memenuhi akan ars.
Wa annahu la budda lidzatihi, dan sungguhnya hal itu tidak boleh tidak lidzatihi bagi zat Allah, min nihayatin ya'lamuha, adalah dari kesudahan yang dia ketahui akan kesudahan itu. Wa qala akharu yahtassu bimakanin duna makanin, dan berkata ulama yang lain bahwa Allah itu tertentu di suatu tempat dan bukan di tempat yang lain. Ini masih pendapat yang keliru. Wa makanuhu wujudu dzatihi ala arsihi, dan tempatnya Allah, adanya zat Allah atas arsnya Allah. Ini juga pendapat yang keliru. Qala wal asbahu annahumuma sulil arsy, berkata lagi yang lain, dan keserupaan Allah, sesungguhnya Allah bersentuhan dengan arsnya. Wal kursiyu mawdi'a qadamai, dan kursi itu tempat dua kaki Allah. Ini semua pendapat-pendapat yang tidak benar, ya, karena menafsirkan artinya sifat-sifat Allah itu dengan jisim. Makanya ini yang namanya kelompok mujassimah, sehingga akidahnya dulu, kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, nanti ke depan masih dalam kitab ini begitu, artinya bisa ditakwil oleh para mutaakhirin, tapi menggunakannya bukan tafsir tapi takwil. Wa qala Yahya bin Ammar wal yaqulu huwa bidzatihi alal arsy wa ilmuhu muhitum bi kulli syai. Dan Yahya ibnu Umar berkata, bahkan kami mengatakan huwa, dia Allah, bidzatihi, dengan zatnya al arsy, atas ars, wa ilmuhu muhitum bi kulli syai'in, dan ilmunya meliputi di tiap-tiap sesuatu. Qala Dzahabi ba'da naqlihi qaula Yahya, berkata Imam Dzahabi setelah menakil atau menukil, itu memindahkan perkataannya Yahya, qauluka bidzatihi min kaisika, perkataanmu itu dengan zat Allah itu dari pikiranmu. Undur kitab Al-Ulu Al-Dzahabi, ya, di kitab Al-Ulu Al-Dzahabi Soifah 178. Wa fi hadzal kitabi tomatun min kalami ba'dil mujassimati wala haula wala quwata illa billah. Dan dalam kitab ini selesai tamat dari perkataan-perkataan sebagian kelompok mujassimah, itu orang-orang yang menjisimkan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qultu, saya mengatakan, berarti musonef pengarang kitab ini, wal Imam Ahmadu bariun mimma yunsabu ilaihi min amsali hadhil munkarot. Aku berkata, dan Imam Ahmad bin Hambal bariun, itu berlepas, mimma yunsabu ilaihi min amsali hadhil munkar, berlepas dari sesuatu yang dinisbatkan kepada beliau dari perumpamaan-perumpamaan yang mungkar ini. Fa innal manqula anhu annahu kana la yaqulu bil jihadi lil bari ta'ala wa kana yaqulu al istiwa'u sifatun musallamatun. Dan sesungguhnya yang dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau tidak pernah mengatakan di wilayah tersebut untuk Allah Ta'ala bil jihadi lil bari ta'ala. Al-bari itu sebabnya Allah yang mengadakan, yang membuat. Wa kana yaqulu
wa kana yaqulu al istiwa'u sifatun musallamatun, dan dia mengatakan bahwa al istiwa adalah sifat yang maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa qaulu ba'dis salaf radhiyallahu anhum, dan itulah perkataan sebagian ulama salaf radhiyallahu anhum. Wa su'ila Ahmadu 'anil istiwa faqala istawa 'alal arsy kaifa sya'a wa kama sya'a bila khatin wala sifatin yatluha wasifun. Wa su'ila Ahmadu 'anil istiwa, dan ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang istiwa, faqala, maka Imam Ahmad mengatakan istawa alal arsy kaifa sya'a, bersemayamnya Allah di atas ars bagaimana yang dia kehendaki, wa kama sya'a, dan sebagaimana yang dia kehendaki, bila haddin, dengan tidak ada batas, wala sifatin, dan tidak ada sifat, ya'luha wasifun, yang sampai akan itu sifat oleh orang yang mensifatkan. Dzakarahul khilalu bisanadihi ilaihi min kalamihi indaha idhuhud dalil. Al-Khalal menyebut dengan sanadnya dari kata-katanya idhuhud dalil, memperjelas dalil. 108. Sekarang menginjak al-arsu wal fawqiyatu, ars dan sebangsa yang menetap di atas. Kadzalika yajibul iltizamu bin nasi wat taqayyudu bil waridi fi sifatil istiwa'i wala yasihhu ziyadatu 'alaiha bijtihadin au istinbatin. Seperti demikian wajib melazimi dengan nas Al-Qur'an, wa taqayyudu bil waridi fi sifatil istiwa, dan mengkaitkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul mengenai sifat persemayaman itu, wala yasihhu ziyadatu 'alaiha, dan tidak sah menambah atas itu sifat ijtihadin atau istinbatin, dengan ijtihad atau pemikiran yang lain. Wa kadzalika yajibul iktifa'u wa taqayyudu bima warada fin nasi duna ziyadatin min nasin akhor ghairi sahih, dan demikian pula wajib mencukupkan dan mengkaitkan dengan apa yang datang dari nas tanpa menambah dari nas yang lain yang tidak sahih. Mimma la tusbatu bihi al ahkamu minal halali wal harami, dari sesuatu yang tidak ditetapkan dengan itu hukum dari halal dan haram, fadlan anil aqaid, lebih-lebih dari akidah, allati dia asaddu khotoro, yaitu yang akidah itu lebih sangat risikonya, wa'adhamu rutbatan, dan lebih besar martabatnya. Sehingga urusan hukum halal dan haram dan akidah ini memang pasti harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Fa kaifa mimman yusbitu umuron fi hadzal bab, maka bagaimana dengan seseorang yang menetapkan perkara-perkara dalam bab bi ahadisi mukhtalifin fiha bainal ulama, dengan hadis-hadis yang diperselisihkan, yang masih berselisih padanya antara ulama, sehingga urusan sifat Allah tapi hadisnya masih berselisih.
kaman yazidu lafdzul fauqiyah alal arsi fi sifatil istiwa, sebagaimana orang yang menambah lafadz fauqiyah alal ars, menetap di atas ars pada sifat istiwa yaitu bersemayam, fayaqulu bi annahu fawqal arsy, maka mereka mengatakan bahwa Allah bertempat di atas ars, ma'a anna lafdhu fawqal arsy, menyertakan bahwa lafaz fawqal arsy itu lam yarid marfu'an, tidak mendatang secara marfu, ila fi ba'di turki hadisil awal, kecuali dalam sebagian jalan hadis awal itu min riwayat Ibnu Mandah di Tauhid, dari riwayat Ibnu Mandah dalam Tauhid. Waqad taqaddama anna sanatihi Abdullah bin Umairah, dan sungguh telah berkembang bahwa sanadnya Abdullah bin Umairah wa huwa majhulul hal, dan dia tidak dikenal keadaannya, majhul. Walam yudrikil ahnaf fadlan anil Abbas, dan dia tidak berjumpa dengan ahnaf, lebih-lebih dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-i'timadu al-hadisis sahih duna dhaif fil aqaidi, berpedoman atas hadis sahih bukan hadis dhaif dalam akidah. Nah, dalam akidah itu harus berpedoman pada hadis yang sahih. Qala Ibnu Salah fi muqaddimati fi ulumil hadis, yajuzu inda ahlil hadisi wa ghairihim at-tasahulu fil asanidi wa riwayatu ma siwal mawdu'u min anwa'il ahadisi dhaifah. Qala Ibnu Salah fi muqaddimati fi ulumil hadis, berkata Ibnu Salah dalam muqaddimah ilmu hadis, ya juzu inda ahlil hadisi wa ghairihim, boleh menurut ulama hadis dan selainnya atau selain ulama hadis, at-tasahulu fil asanidi wa riwayatu ma siwal mawdu'u minal anwa'il ahadisi dhaifati. Jadi boleh menurut ulama hadis ataupun ulama yang lain at-tasahulu itu dari memudahkan, bisa dari sahil, atau ini juga bermakna kesukaan atau kesenangan. At-tasahulu memudahkan dengan sanad-sanad, at-tasahulu fil asanidi dengan sanad-sanad, wa riwayatu dan riwayat-riwayat, masiwal maudhu selain yang maudhu, yaitu selain yang hadis-hadis palsu, min anwa'il hadisi dhaifati, dari macam-macam hadis dhaif. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif asal tidak hadis palsu, min holi ihtimami bibayani dhaifiha, dan dari ketiadaan mementingkan dan menerangkan kedhaifannya. Jadi boleh, ini menurut ulama salaf, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, boleh menggunakan hadis dhaif tanpa harus menerangkan kedhaifan hadis itu fima siwa sifatillahi ta'ala, pada suatu selain sifat Allah ta'ala. Boleh. Jadi tentang peribadatan dan sebagainya, tapi kalau sifat Allah ta'ala ini harus dengan hadis sahih. Wa ahkamis syariati min halali wal harami wa hiriha, dan hukum syariat halal dan haram dan seumpama keduanya. Sehingga kalau hukum ini halal, ini haram, itu hadisnya harus sahih. Apalagi tentang sifat Allah. Tapi boleh menyatakan sifat hadis-hadis dhaif dan tanpa menyebutkan bahwa hadis ini dhaif, boleh. Wa kadzalika al-mawaidi, dan demikian itu seperti hadis yang punya tentang nasihat-nasihat agama, wal kisosi, kisah-kisah,
wa fadhailil a'mal, dan keutamaan akmal, ya, tentang keutamaan amalia, wasairi fununit targhibi, dan sekalian funun itu seni, dan sekalian fununit targhibi, seni daya tarik. Untuk daya tarik kan bisa, kalau kamu mengamalkan ini sekian, nanti kamu dapat pahalanya sekian. Ini tanpa, meskipun hadisnya dhaif, tanpa menyebabkan hadisnya boleh, tapi dalam kisaran tentang amalia yang menyangkut tadi nasihat agama tentang kisah, wasairi funu it-targhib, ya, sekalian seni daya tarik, wa targhib, dan targhib itu intimidasi, berarti apa, meden-medeni, kalau kamu begini itu boleh. Wasairu ma la ta'alliqu lahu bil ahkami wal aqaid, yang tidak berhubungan dengan hukum dan akidah. Ini makanya perlu, artinya beberapa ulama-ulama kan gitu. Jadi ini untuk pengetahuan, ayat Al-Quran itu kan ada yang namanya muhkamat dan mutasabihah, ya. Kalau muhkamat itu jelas, tapi yang mutasabihah itu kan belum jelas, multitafsir. Nah, di hadis ini memiliki peranan dalam menjelaskan setiap ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam kondisinya, kenyataannya hadis ini kan ada yang pertama makbul, itu diterima, itu jenisnya hadis sahih dan hasan. Ini sedikit aja karena orang Arab apa riwayat ahli hadis, enggak, sekilas saja. Ada hadis mardud yang ditolak karena dalam periwayatannya tidak memenuhi syarat, itu golongannya hadis dhaif yang lemah. Kemudian ada lagi yang maudhu, itu palsu. Tapi kalau yang lemah, yang dhaif itu masih bisa dipakai dalam hal-hal nasihat-nasihat agama, kisah-kisah untuk daya tarik dan menakut-nakuti, selain yang berhubungan dengan hukum dan akidah. Wa mimman rawainahu anhu, dan sebagian orang yang kami riwayatkan daripadanya, at-tamsisa ala at-tasahuli fi nahwi dzalika Abdurrahman ibnu Mahdi, akan menaskan atas kesukaan pada yang demikian Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Ahmad ibnu Hambal, dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Ahmad, Imam Abdurrahman al-Mahdi ini ada tasahul, kesukaan untuk nasihat dan kisah. Dia terkadang, makanya dilihat kitab Ihya Ulumuddin banyak juga. Ketika di Suratul ini hadisnya dhaif, tapi ini dalam kaitannya bukan hukum, bukan akidah, tapi dalam fadilah-fadilah amal dan sebagainya. Ini perlu tahu kamu harusnya. Soalnya kan bukan hadis dhaif maksudnya. Ada fi muqaddimati Ibnu Salah dari Soifah 49. Wa qala Imam An-Nawawi fit Taqrib wa yajuzu inda ahlil hadisi wa ghairihim, dan berkata Imam Nawawi dalam Taqrib. Imam Nawawi itu kan ya, nama lengkapnya Zakaria bin Yahya, ya, sahibul kitab Al-Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin, termasuk beliau seorang sufi juga, tapi tidak membuat tarekat, tapi dia juga membuat hizib. Hizib Nawawi ini, Imam Nawawi, ya, itu Al-Imam Zakaria bin Yahya. Wa qala Imam Nawawi fi Taqrib wa yajuzu inda ahli hadis, dan boleh menurut ahli hadis, wa ghairihim, dan selain ahli hadis, at-tasahulu fil asani, kesukaan dalam sanad-sanad atau memudahkan dalam sanad-sanad,
wa riwayatu ma siwal maudhu, dan riwayat yang selain hadis palsu middoifi wal amali bihi min ghairi bayani doifihi fi ghairi sifatillahi ta'ala, dari hadis doif dan mengamalkan hadis doif tadi tanpa menjelaskan doifnya hadis itu fi ghairi sifatillahi ta'ala, selain dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala hadisnya harus sahih. Wal ahkami al halali wal harami, dan selain hukum-hukum seperti halal dan haram, wa ma la yata'allaqu bil aqaidi wal ahkami, dan yang tidak berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum. Ya, jadi kalau akidah, hukum-hukum halal haram, hadisnya harus sahih. Ada fi tadrib ar-rawi Sarah as-Sayyidi alat takribi, seperti itu dalam takrib, seperti dalam takrib itu pelatihan, takrib pelatihan perawi hadis Sarah as-Sayyidi pada takrib juz 1 Shahifah 298. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hambali fil Kalbi, dan berkata Imam Ahmad bin Hambal dalam menanggapi Kalbi. Untuk menanggapi Kalbi sini babnya al-Kalbi. Imam Ibnu Hambal menanggapi tentang Kalbi, yaktubu anhu hadzal ahadisu, dia menulis hadis ini, yakni al-maghaziyah wa nahwaha, tentang peperangan dan sejenisnya. Jadi ini hadis si Kalbi sing basa peperangan dan sebagainya tidak apa, sing ora menyangkut apa nih. Nah, kemarin al-Kalbi menyangkut tentang sifat apa? Faidah ja'al halal wal haramu, dan apabila datang tentang halal dan haram, harutna kauman hakada, kami menghindari kaum seperti ini. Itu seperti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Yuridu aqwa minhu, beliau menghindari yang lebih kuat daripada Kalbi itu. Qala al-Baihaqi fa idza kana la yuhtaju bihi fil halali wal harami fa ula alla yahtaju bihi fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Baihaqi, maka ketika tidak bisa dijadikan hujah dengan Kalbi dalam urusan halal dan haram, maka lebih-lebih tidak bisa dijadikan hujah dengan Kalbi dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan halal dan haram hadisnya Kalbi nggak boleh, apalagi tentang sifat Allah Ta'ala. Wa innama naqumu alaihi fi riwayatihi an ahlil kitabi thumma an du'afa innasi wa tatli sihi asamiyahum, dan sesungguhnya para ulama pada mencela dalam riwayatnya al-Kalbi daripada ahli kitab, kemudian orang yang lemah tatli sihi asamiyahum, ini menipu nama-nama mereka. Di al-Kalbi ini meriwayatkan bukan orang Islam, orang-orang ahli kitab, dan dia menyembunyikan nama-namanya. Itu al-Kalbi. Wa minal ajibi annana naro ba'dhum yunkiru ala nasi umuron bidakwati annahu lam yasiha fiha hadisu. Wa minal ajibi, dan ada yang anehnya annana naro ya'dhum yunkiru ala nasi, kami melihat sebagian manusia mengingkari umuron atas manusia itu perkara-perkara bidakwa annahu lam yasiha fiha hadisun, dengan mendakwakan sesungguhnya hadis itu tidak sahih. Jadi orang ada yang
mengatakan hadis ora sahih. Nah, ini menurut itu. Fala yajusul amalu biha, maka tidak boleh mengamalkan dengannya. Tidak boleh, itu terus enggak sahih. Walal i'timadu 'alaiha, dan tidak boleh dijadikan pegangan atasnya. Ma'anna hadal babu wasibun, padahal sungguhnya bab mengenai amaliyah itu luas. Ini khusus amaliyah itu kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah boleh menggunakan hadis yang dhaif. Walil ulama fihi naun minat tasahuri fiha yusamma bil amali bil hadis dhaifi hasbal qawaidil ma'rufatul muqarraratu fi ilmil usul. Dan para ulama ini memiliki semacam tasahul atau kesukaan untuk memudahkan fima yusamma bil amali bil hadisi dhaif. Para ulama itu memiliki semacam kesukaan dalam apa yang disebut dengan amal-amal dengan hadis dhaif. Hasbul qawaidil ma'rufatu al-muqarraratu fi ilmil usul. Menurut aturan yang diketahui, ditetapkan dalam ilmu usul, ilmu pokok. Wal musibatul kubro, dan musibah yang besar, an hadal munkarolil amali bil hadisi dhaif. Ini adalah penolakan terhadap amal dan hadis dhaif. Ada orang yang menolak mengamalkan sesuatu dengan hadis yang dhaif fi abwa bil fadhaili wal manaqibu wat targhibu wat targhibu. Orang menolak terhadap amal dengan hadis dhaif dari pintu-pintu bab keutamaan, wal manaqib dan manaqib, biografi para orang-orang soleh, para wali, wat targhib dan daya tarik, wat targhibu dan menakut-nakuti, alladzi rakhasa fihil ulama, yang disahkan oleh para ulama. Dan ulama sudah sepakat untuk urusan daya tarik, fadilah amal, kisah itu boleh menggunakan hadis dhaif tanpa menyebutkan. Lihat di kitab Al-Alkar, beliau Imam Nawawi ringkes, tidak banyak menyebutkan hadis-hadis dhaif yang untuk membuat daya tarik untuk suka beramal dan sebagainya. Hadal munkaruli hadal umri marohosi fihi. Ini penolakan terhadap urusan-urusan yang disahkan di dalamnya. Naruhu yastatillu fi abwabil aqaidi bi ahadisa dhaifatu wa mutakallimun fiha. Namun kami melihatnya mereka menyimpulkan dalam bab-bab aqaid dengan hadis dhaif dan pembicaraan di dalamnya. Sungguh ini musibah yang besar ini. Namun urusan amaliyah itu dia yang mengatakan dhaif itu tidak boleh diamalkan, tapi pada bab-bab urusan akidah dan pembicaraan dalam dia menggunakan hadis dhaif. Nah, bahasa ironisnya, ironis begitu, bukan ulama ono sing itu, padahal ini urusan-urusan amal, dan amal itu luas, ya, seperti manaqib dan sebagainya. Ini yang perlu diketahui. Kasdid dalalihim bihadisil awalil mutakallimi fihi, seperti mereka berdalil dengan hadis al-awal dan masuk pembicaraan di dalamnya, bahwa fi babil aqaidi allati yang tani'ul amalu fiha ittifaqo bil hadisil dhaif. Dan dia dalam bab akidah, yakni sesuatu yang dilarang untuk diamalkan, di dalamnya itu amaliyah akidah, itu sebuah perjanjian dengan hadis dhaif. Sehingga ini sebuah yang dikatakan dalam kitab ini adalah satu musibah, sehingga kamu itu melarang mengamalkan urusan-urusan fadilah, tapi urusan akidah kamu menggunakan hadis yang dhaif.
bal la budda fiha, bahkan tidak boleh tidak minas sahih tsabit, dalam urusan-urusan dari akidah itu harus menggunakan dari hadis sahih yang tetap. In lam naqulil mutawatir, jika tidak mengambil hadis yang mutawatir. Jadi kalau tidak sahih itu mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang perawinya banyak, ya. Kalau ahad itu kabar atau hadis yang diriwayatkan satu orang. Ini dalam rasa ajar ilmu hadis sesuai sidik-sidik bae sing penting ya. Wah, kayaknya Pak Dedi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Qala Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan, idza rawaina fil halali wal harami sadatna. Ketika kami meriwayatkan dalam halal dan haram, sadatna, kami bersikeras atau bersangatan. Wa idza rawaina fil fadhaili wa nahwiha, dan ketika kami meriwayatkan dalam urusan fadilah dan sebangsanya, tasahalna, kami mudahkan dan menyukainya. Urusan-urusan fadilah, keutamaan ibadah ya. Fi riwayatin anhu, dan dalam riwayat tentang dia Imam Ahmad, al hadisur rokoik, hadis rokoik. Hadis rokoik itu hadis yang menerangkan tentang zuhud, tentang waro, tentang uzlah dan lainnya ya, tentang memperbaiki hati dan muamalah. Itu namanya rokoik. Yahtamilu ayyatasahalu fiha, ini mengandung kesukaan di dalamnya. Jadi Imam Ahmad suka mengambil hadis-hadis tentang rokoik itu meskipun dengan hadis dhaif. Ya ji'a syai'in fihi hukmun, hingga datang sesuatu dalamnya hukum. Contohnya ada hadis yang mengatakan iyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dengan hasad. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Ini hadisnya dhaif, tapi karena ini untuk termasuk targhib ya, dan targhib ini tidak usah mengutarakan seorang ulama, boleh tanpa wah ini hadisnya dhaif. Nah, inilah artinya perlu untuk pengetahuan ya. Qala Imamu Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu anhu, berkata Imam Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu anhu, idza rawaina an syai'in sallallahu alaihi wasallam, ketika kami meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halali wal harami wal ahkami, dalam masalah halal dan haram dan hukum-hukum, sadatna fil asanidi wa an takutna fir rijal, kami bersangatan pada sanad-sanadnya dan kami meneliti pada perawi-perawinya ketika urusan halal haram dan hukum. Wa qala Imamu Abu Zakaria al-Ambari, dan berkata Imam Abu Zakaria al-Ambari, al-khobaru idza warada lam yahrim halalan, ketika datang tidak mengharamkan yang halal, walam yuhalil haroma, dan tidak menghalalkan yang haram, walam yujib hukman, dan tidak mewajibkan hukum-hukum, wa kana fi targhibin wa tarhibin, dan ini hadis di dalamnya adalah suatu daya tarik dan hal-hal yang menakut-nakuti, u'madu anhu wa tusahilu fi rawatihi, itu
kami menutup mata dan memudahkan perawi-perawinya. Maluanku menutup mata dan memudahkan perawi-perawinya. Al-Ajwabatul Fadilatu lil Imam Al-Qunawi. Ini jawaban bijak dari Imam Qunawi, Shahifah 36. Wa qala Nawawi fi kitabihil Al-Adhkar, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini zaman saya jadi santri suko samune telung dino ramangan bohong itu kitab Al-Adhkar karena Imam Nawawi. Ini di kitab Al-Adhkar itu ada di dalamnya memuat 1263 hadis. Kemudian ada 1324 doa dan zikir. Bongso donga-donga nang kono kuwi. Mulai Imam Nawawi, ya Al-Adhkar ya. Mulai Imam Nawawi itu Damaskus lahirnya sekitar 1233 lahirnya sampai 1277 Masehi. Imam Nawawi masih sipil Imam Nawawi. Jadi urusan donga-donga 1324 ya. Jadi mbah kan itu duwe kitab Al-Adhkar. Ya ono arep ngiling dulu ya. Ini wa qala Nawawi fi kitabi Al-Adhkar, dan berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, qolal ulama wal fuqaha wa yuruhu. Menurut para ulama, para fuqaha dan lainnya, ya juzu wa yastahabbul amalu fil fadhili, boleh dan itu diingini amal dalam masalah-masalah fadilah, wa targhibi dan daya tarik, wa targhibi dan untuk menakut-nakuti, bil hadis dhaif dengan menggunakan hadis dhaif, malam yakun maudhu, asal bukan hadis yang maudhu, asal hadis yang palsu. Contohnya kalau habis sholat terus assalamualaikum terus ucap ini, itu hadisnya dhaif, tapi bukan urusan akidah. Terus biasanya assalamualaikum itu ada hadisnya dhaif, tapi tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Inilah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, memang punya artinya, punya patokan, punya kondelan. Jadi ketika menggunakan itu aja. Wa amal ahkamu kal halali wal harumi. Adapun untuk masalah-masalah hukum seperti halal dan haram, wal bai'i tentang perdagangan, wal nikahi tentang nikah, wa tolak tentang tolak, wa iridalika dan sejenisnya, fala yukmalu fiha illa bil hadisis sahih. Maka tidak boleh diamalkan itu semua kecuali dengan hadis yang sahih, awil hasan atau hadis yang hasan. Urusan iki halal, iki haram dulu hadisnya sahih tidak boleh kalau hadis dhaif. Ya, urusan nikah, urusan perdagangan, ya, itu harus hadisnya sahih. Ya. Wa qalal hafidul Ar-Ruqiyyu fi syarhi alfiyatihi amma ghairul maudhu'i fajawazu tasahula fi isnadihi wa riwayatihi min ghairi bayani dha'ifihi idza kana fi ghairil ahkami wal aqaid. Berkata Al-Hafidz Al-Iraq dalam syarah alfiyahnya, amma ghairul maudhu, adapun selain hadis yang palsu, fajawazu tasahula fi isnadihi wa riwayatihi, mereka membolehkan kesenangan atau memudahkan dalam sanad-sanadnya dan riwayat-riwayatnya, min ghairi bayani dha'ifihi, dari ketiadaan menjelaskan akan kedhaifannya. Boleh. Itu nama alasannya tentang fadilah dan boleh, tidak usah menunjukkan ini hadisnya dhaif, tidak usah. Ya.
itu boleh, artinya menjelaskan akan keutifannya itu. Idza kana fi ghairil ahkami wal aqaid, ketika dalam hal selain hukum dan akidah. Targhibi wa targhibi, ya, selain dalam targhib minal mawa'idi wal qisosi wa fadhilil a'mali wa nahwiha. Boleh, ya, artinya masalah daya tarik untuk menakut-nakuti, kemudian dalam pengkhotbah dan cerita keutamaan amal dan jenisnya. Khotbah, kalau kamu membaca bacaan ini sekian ratus kali, nanti kamu akan mendapat bidadari, ya, itu artinya doif, ora usah iki doif, itu boleh, karena itu aja untuk targhib, ya, untuk kamu daya tarik. Wa ma idza kana fil ahkami syar'iyyati minal halali wal harami wa ghairihima, dan adapun kalau itu dalam hukum syarat dengan halal dan haram dan selain keduanya, au fil aqaidi kasifatillahi ta'ala, atau dalam hal akidah seperti sifat Allah Ta'ala, wa ma yajuzu wa ma yastahilu alaihi, dan apa yang diperbolehkan dan tidak mungkin atau yang mustahil padanya, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya, falam yarau at-tasahula fi dzalik, mereka tidak melihat tasahul itu dalamnya. Ini uras ini tidak ada toleransi, saya tidak melihat tasahul dalamnya. Wa mimman nasso ala dzalika anil a'immati Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Abdullah ibnil Mubarak wa ghairihim wa qad aqo ibnu Adi fi muqaddimatil kamil wal khatibi fil kifayati baban lidzalika. Dan di antara mereka yang menetapkan ini atas kewenangan Imam Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Jadi yang mengatakan bahwa bisa hadis dari di antara itu Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah. Waqad aqada ibnu Adi fi muqaddimatil kamil, dan sungguh telah digelar oleh Ibnu Adi dalam Muqaddimah al-Kamil wal khatibi fil kifayati baban dalika, dalam pembicaraan di bab cukup untuk itu. Indaha juz 2 Soifah 291. Kita lanjutkan tahqiqun muhimun fi qaulil imami Malik anil istiwa'i. Penetapan penting perkataan Imam Malik tentang istiwa. Ini perkataan tahqiq, penetapan yang penting perkataan Imam Malik tentang istiwa. Wa qad naqalal Imamul Hafidhu Abu Bakrin Al-Baihaqi fi kitabihil alim Al-Asma was Sifat Soifah 15, dan menukil Imam Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab besarnya yaitu Al-Asma dan Sifat pada Soifah 15, nususon muta'addidatun, banyak nas-nas tubayyinu mauqiful Imam Malik, yang menjelaskan tentang tawakufnya Imam Malik, yang menjelaskan tentang posisinya Imam Malik, tawakuf, tentang posisinya Imam Malik min mas'alatil istiwa, dalam masalah istiwa ini. Wa Malikun huwa imamu ahli sunnah wal jamaah, dan Imam Malik itu ahli sunnah wal jamaah, wa alimal Madinah, dan ulamanya Madinah, wa amirul mu'minina fil hadis, dan dia adalah amirnya orang-orang mukmin dalam masalah hadis. Faminha
ma rawahu Ibnu Wahbin qala. Ini dari dia apa yang dikatakan Ibnu Wahbin, katanya karena inda Malik ibni Anas fadakhala rajulun faqala. Ibnu Wahbin mengatakan kami berada di samping Imam Malik bin Anas, datanglah seorang laki-laki faqala berkata, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, dan bapaknya Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah bersemayam di atas ars. Kaifa istawa, bagaimana itu bersemayam? Ada orang laki-laki tanya. Kata Ibnu Wahbin, dia di samping Imam Malik, kemudian ada seorang pemuda yang masuk dan tanya kepada Imam Malik, ya, bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Kaifa istawa'uhu, bagaimana itu bersemayam? Qala, berkata Ibnu Wahbin, fatroka Malikun, Imam Malik tertunduk, bahodatul roh halu, dan aku menganggapnya penuh belas kasihan. Sumarofa'a roksahu, kemudian dia Imam Malik mengangkat kepalanya. Faqala, maka Imam Malik berkata, Ar-Rahmanu alal arsistawa kama wasofa nafsahu, Allah bersemayam di atas ars sebagaimana dia Allah mensifatkan dirinya. Wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'un, tidak boleh berkata bagaimana, wa kaifa bagaimana itu, marfu'un itu dibuang, dilepas, diangkat marfu'un. Ya soalnya begitu. Jadi orang kenal tahu bagaimana. Ini jawabannya Imam Malik. Wa anta rajulun su, engkau ini laki-laki yang jahat. Suhibu bid'atin, kamu orang yang bid'ah, milik bid'ah. Akhrajuhu, usirlah dia dari sini. Qala, berkata Imam Wahbin, fa akhrajar rajulu, maka diusirlah laki-laki tadi yang menanyakan kaifa, bagaimana itu. Wa minha ma rawahu Yahya bin Yahya qala kana inda Malik ibni Anas, ini sama hadisnya diriwayatkan oleh perawi yang lainnya di Yahya, dan ini dari dia yang diriwayatkan Yahya bin Yahya, katanya faja'a rajulun faqala ya Aba Abdullah, ya Aba Abdillah, maka datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah bersemayam di atas ars. Kaifa istawa, bagaimana itu bersemayam? Ini dikatakan oleh Qala fa'atroka Malikun hatta ala hurrohso, berkata Yahya, Imam Malik menundukkan sampai berkeringat dahinya. Thumma qala, kemudian Imam Malik berkata, istawaun ghairu majhulun, istawa itu bersemayam itu ghairu majhulun, bukan tidak dikenal. Majhul itu tidak dikenal, ghairu majhulun. Nek istawa kuwi ghairu majhulun, dudu ora dikenal, itu dikenal kan. Mulanya ghairu majhulun, wal kaifa ghairu ma'qulun, dan bagaimana itu tidak bisa diakal. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya itu wajib. Su'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang itu bid'ah. Ini toto kita yang disini mengkono asar munggah ngaji mana sing corong takwil boleh, ada mutakhirin itu boleh dengan takwil bukan tafsir, tapi nek totoran akidah pakai salaf ya semua
bagaimana bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan tidak ada lihat engkau ini melainkan orang yang bid'ah. Fa amaru bihi ay kharaja, Malik memerintahkan bahwa diusir itu laki-laki dari majelis beliau. Maria fi dzalika aidon, dan ini diriwayatkan juga an Rabi'ati bin Abi Abdurrahman Ustadz Malik bin Asyar radhiyallahu anhuma ruwiya fi dzalika aidon an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma rawahu al-lalla likai. Qala Habib al-Abdari fi dalilihi Soifah 37, berkata Al-Hafidz nanti radhiyallahu anhuma, adapun apa yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma wa Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Rabi'ah bin Abdurrahman annaha qala, sungguhnya mereka berkata, al istiwa'u ghairu majhulun, istiwa itu bukan tidak dikenal, wal kaifa ghairu ma'kulun, dan bagaimana itu tidak bisa diakal. Famuraduhuma biqaulihima, maka maksud dari keduanya dengan perkataan keduanya itu. Al-istiwa'u wairu majhul as'al istiwa'u la kaifa wairu majhulun annahu ma'lumun wairu majhulun annahu ma'lumun waruduhu fil Qur'an. Istiwa itu bukan tidak bisa dikenal, annahu ma'lumun, sesungguhnya istiwa itu bisa diketahui, dan itu disebut dalam Al-Qur'an. Bidalili riwayati inda al-lalikai wa ya al-istiwa'u madhkurun ay madhkurun fil Qur'an, dari riwayat al-lalikai, dan dia istiwa itu dinyatakan, yaitu dinyatakan dalam Al-Qur'an, artinya dikenal bahwa istiwa itu ada di Al-Qur'an. Wa hadza muradu Malikun bima ruwiya walam yasbut anhu al-istiwa'u ma'lumun, dan ini yang dimaksud oleh Imam Malik dengan apa yang diriwayatkan dan itu belum terbukti. Kama huwa syai'un wada'iun ala al-sinati, kama huwa syai'un wadai'un ala la'al sinati, sebagaimana itu yang tersebar dan populer atas lisan-lisan. Sedikit lagi, walau sabata lakana muraduhu makulnahu wa huwa annahu madhkurun fil Qur'an, jika terbukti akan menjadikan ia menghendaki apa yang saya katakan, annahu madhkurun fil Qur'an, sesungguhnya istiwa itu disebut dalam Al-Qur'an. Wa amma ma yarwi anhu annahu qala, adapun apa yang diriwayatkan tentang dia, katanya al-istiwa'u ma'lumun, bahwa istiwa itu dapat diketahui, wal kaifiyatu majhulun, kaifiyah atau bagaimana itu tidak dikenal. Fahada lam yasbut an Malik, hal ini tidak dibuktikan oleh Imam Malik, wala wiruhu minal a'immati riwayatun fala a'tidatibuhu, atau para imam lain dari sebuah riwayat, jadi itu bukan keyakinan. Sampai di sini dulu, nanti
Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dan mudah-mudahan bermanfaat mungkin untuk ke depan ya, untuk lembar berikutnya mungkin ada sedikit penampilan dan sebagainya. Ini memang tatanan akidah harus benar dulu, dan kita paham, kita mengamalkan, kita membaca kitab pun harusnya ada memang patokannya oleh ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.